Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama yang pertama Nurmi Suhari Salhiu dengan NIM 19113420004, yang kedua Adianto Bato Limbong dengan NIM 19113420015, dan yang ketiga yaitu Fadel Suryadin dengan NIM 19113420018. Pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang akan membahas tentang persamaan vektoris garis lurus dan juga hal khusus dari garis lurus dengan vektor arah A, B, C. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu persamaan vektoris garis lurus. Nah, sebuah garis lurus akan tertentu bila diketahui dua titik pada garis tersebut. Misalkan titik P X1, Y1, Z1 dan Q X2, Y2, Z2 terletak pada garis lurus G, maka OP sama dengan X1, Y1, Z1, OQ sama dengan X2, Y2, Z2, dan PQ sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 untuk setiap sembarang X, Y, Z pada garis G. Berlaku Px sama dengan lambda kali Pq, di mana lambda lebih dari min tahingga, lambda kurang dari tahingga. Jelas bahwa OX sama dengan OP tambah PX, maka X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 tambah lambda X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2, Z1 adalah persamaan vektoris garis lurus melalui satu titik P, yaitu P X1, Y1, Z1 dan Q X2 kurang Y2 kurang Z2. Nah, vektor PQ atau vektor lain tidak sama dengan 0 yang terletak pada garis disebut vektor arah garis lurus. Jadi, bila garis lurus melalui satu titik P, X1, Y1, Z1 dan mempunyai arah vektor A sama dengan A, B, C, maka persamaan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 tambah lambda kali A, B, C, di mana lambda lebih dari min tahingga, lambda kurang dari tahingga. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Suryadin. Saya akan membahas pada contoh 17, yaitu persamaan garis melalui titik-titik, yaitu titik 3,2, minus 2 dan titik 4, minus 2, minus 1 adalah. Nah, bentuk persamaan garis lurus pada soal adalah bentuk persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik, yaitu misalkan titik P dan titik Q. Misalnya titik P itu yang berkoordinat X1, Y1, Z1 dan titik Q berkoordinat X2, Y2 dan Z2. Nah, vektor garis dari PX, P atau PQ adalah X, Y, Z sama dengan, nah kita substitusi masuk nilai titik-titiknya, yaitu diketahui itu 3,2, minus 2 ditambah alfa dikali 4 kurang 3, minus 2 kurang 2, minus 1 tambah 2. Maka koordinator X, Y, Z sama dengan 3,2, minus 2.
dikurang lambda dikali 1 dari hasil pengurangan tadi, itu 1, minus 4, minus 1. Nah, dengan persamaan parameternya yaitu X sama dengan 3,3 Y. Y sama dengan 2 kurang 4. Lambda dan Z2 ditambah lambda. Maaf, tadi ada kesalahan di situ, karena kenapa di sini plus lambda, karena di atas tadi yaitu lambda hasil dari pengurangan koordinat dari P Q kurang P, itu pada 2 kurang itu minus 1 ditambah 2, yaitu seharusnya adalah positif 1. Nah, kenapa di situ tadi di bawah itu Z. Nah, di sini Z1 di sini nih. Nah, di sini Z1 kenapa begini? Karena di sini seharusnya minus plus 1, berarti kesalahan pengetikan. Nah, dan dengan mengeliminasi nilai dari lambda diperoleh X kurang X1, Y kurang Y1, dan Z kurang Z1, yaitu adalah kurang X kurang 3, Y kurang 2, dan Z kurang 1. Nah, vektor kosinus dari garis di atas adalah, nah kita ketahui yaitu vektor kosinusnya adalah 1 per 18 dikali hasil vektor tadi, pengurangan hasil vektor Q kurang P tadi. Nah, yaitu 1 per akar 18 dikali 1 sama dengan 1 per akar 18. Terus 1 per akar 18 dikali minus 4 sama dengan minus 4 per akar 18. Terus 1 dikali 1 per akar 18, atau nilai kosinus dari lambdanya adalah 1 sama dengan 1 per akar 18. Berarti garis dapat pula berbentuk. Nah, garisnya itu ada dibentuk yaitu X 3 ditambah 1 per akar 18, dan Y nya sama dengan 2 dikurang 4 per akar 18 Z, dan Z nya sama dengan minus 2 ditambah 1 per akar 18. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membahas mengenai materi kedua, yaitu hal khusus dari garis lurus dengan vektor arah A, B, C. Yang pertama yaitu garis lurus yang melalui titik asal 0,0,0 akan berbentuk X, Y, Z sama dengan lambda A, B, C, atau X per A sama dengan Y per B sama dengan Z per C. Yang kedua yaitu bila A sama dengan 0, maka vektor 0, B, C terletak pada bidang rata yang sejajar dengan bidang Y, O, Z. Bila B sama dengan 0, garis lurus sejajar bidang X, O, Z. Bila C sama dengan 0, maka garis lurus sejajar bidang X, O, Y. Dalam hal ini lihat salah satu bidang arah, misalkan A sama dengan 0. Persamaan garis lurus menjadi X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda 0, B, C, di mana sini nanti jadinya X sama dengan X1, Y sama dengan Y1 ditambah lambda B, Z sama dengan Z1 ditambah lambda C. Dan dengan mengeliminasi lambda, maka diperoleh dua persamaan X sama dengan X1 dikali Y kurang Y1 per B
itu akan sama dengan Z kurang Z1 per C, yang bersama menyatakan garis lurus tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bila A sama dengan 0, B sama dengan 0, vektornya menjadi 0,0, C. Sejajar arah dengan sumbu Z yaitu 0,0,1. Jadi garis lurus tersebut sejajar sumbu Z. Bila A sama dengan C sama dengan 0, garis lurus sejajar sumbu Y. Bila A sama dengan C sama dengan 0, garis lurus sejajar sumbu X. Untuk sini contoh 18, garis lurus X, Y, Z sama dengan 1,3,2 ditambah lambda 4,-6,0 bersifat sejajar dengan bidang X, Y. Hal ini dimana C sama dengan 0 dan dapat kita tulis sebagai X kurang 1/4 sama dengan Y kurang 3/-6 dikali Z sama dengan 2. Garis lurus X, Y, Z sama dengan 2,3,-2 ditambah lambda 0,4,0 bersifat sejajar sumbu Y. Hal ini dimana A sama dengan C sama dengan 0. Dapat kita tulis sebagai X sama dengan 2, Z sama dengan 2, dimana berlaku untuk setiap Y. Ya, sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.